Kemarin kita ke Kuala Lumpur itu perdamaian dengan bagaimana Hamas minta kita untuk memberikan fasilitasi, mendorong perdamaian. Bilang ya di samping itu ada juga harus antara Palestina sendiri, antara Hamas dengan Fatah harus berdamai. Kan itu kita berusaha di situ dengan panduan masyarakat dan mendorong mereka untuk berdamai, dan juga bagaimana secara regional. Saya bilang jangan khawatir, seluruh Indonesia, Malaysia itu, tapi kita usahakan sekarang bagaimana terjadi perdamaian dulu, dan mereka berunding supaya lebih kuat. Artinya jika diminta menjadi mediator oleh Ya Hamas, kalau itu membantu bagaimana memberikan bantuan. Untuk mediator itu sudah agak sulit menghadapi Israel. PBB saja tidak dianggap. Dengan Timur Tengah lainnya tidak dianggap. Jadi untuk itu tentu dibutuhkan pandangan dunia secara keseluruhan. Tapi salah satunya ya pandangan kita. Jadi mereka minta kita semua ini, dan juga berikan saran-saran. Jadi kita berdiskusi lama, tapi tengah malam bagaimana mereka, dia dulu sedangkan khusus untuk itu di sana. Tidak akan kedua saya, tapi saya lebih baik di Kuala Lumpur biar keselamatan daripada Indonesia nanti lagi masalah. Tapi juga bukan hanya itu, kita bicara tentang bagaimana penyelesaian Korea Selatan, teman-teman di sana. Ya, ini JK temui perwakilan Hamas di Malaysia, bahas perdamaian Palestina Israel. Ini kemarin ya dimuat. Ya, cuma kemarin kita tidak sempat bahas ya, dan hari ini kita akan membahasnya. Wakil Presiden ke-10 dan 12 Republik Indonesia Yusuf Kala menemui delegasi Hamas Palestina yang dipimpin pejabat Biro Politik sekaligus Wakil Kepala Urusan Internasional Hamas, ya, Bassem Naim di Malaysia. Jadi ya para pemimpin Hamas ini mungkin saja ya mereka ada yang tinggal di Qatar, ada yang tinggal di Malaysia. Mungkin saja, mungkin sudah ada juga di Indonesia ya. Kita tidak tahu kawan-kawan ya. Bisa saja sebenarnya mereka sudah ada di Indonesia separuh para pemimpin Hamas ya, karena memang mereka ini ya sangat terjepit sekali ya. Dan mereka dalam ancaman besar akan musnah dihabisi Israel. Ini ya. Jadi ketemunya di Malaysia. Ya, kapan dia di Malaysia, berapa lama dia di Malaysia kita tidak tahu ya. Tapi intinya di Malaysia. Mereka bertemu pada hari Minggu ya, tanggal 5/5. Pertemuan itu berkaitan dengan upaya perdamaian antara Palestina dengan Israel. JK sempat diminta untuk membantu melakukan mediasi antara kedua belah pihak seperti yang pernah dilakukan pada 2003 lalu. Ya, kemarin saya ke Kuala Lumpur untuk perdamaian. Nah, jadi Yusuf Kala yang ke Kuala Lumpur ya, untuk bertemu dengan Hamas ya. Perdamaian, bagaimana Hamas minta kita untuk memberikan fasilitasi mendorong perdamaian, ujar JK di Jakarta Pusat Selasa 7/5. Dalam pertemuan itu JK mengatakan untuk bisa mewujudkan perdamaian tidak bisa hanya dengan mendamaikan antara Palestina dengan Israel. Hamas sendiri juga harus berdamai dengan partai politik penguasa di Palestina yaitu Fatah. Ya, dari pernyataan JK ini saja kawan-kawan sudah membantah kebusukan mulut dari Muhammad Hussein Gaza. Ya, kebusukan mulut Muhammad Hussein Gaza yang mulut hoax itu mengatakan bahwa Hamas dengan Fatah itu baik-baik aja kok. Ya, mereka itu damai kok. Ya, tapi faktanya ya kita lihat dari pernyataan JK saja sebenarnya Fatah dengan Hamas tidak baik-baik saja. Ya, saya bilang Hamas juga harus berdamai dengan Palestina sendiri. Hamas dan Fatah harus berdamai. Kita tentu berusaha ke situ jelasnya. Ia juga mengaku sudah membicarakan upaya perdamaian ini dengan Perdana Menteri Malaysia, Anwar Ibrahim. Politisi senior Golkar ini pun akan mendorong dilakukan perundingan antar Hamas dan Fatah. Tapi kita usahakan ya sekarang bagaimana terjadi perdamaian dulu antara mereka. Mereka berunding supaya lebih kuat pungkasnya. Apa maksudnya? Lebih kuat melawan Israel. Ya jadi maksudnya kalau ketika JK diminta untuk menjadi juru damai antara Israel dan
Hamas itu terlalu jauh ya, terlalu jauh ya, dan itu sangat-sangat mustahil kawan-kawannya. Karena apa? Ya, faktanya bahwa memang mereka ini sama-sama membenci Israel, ya. Karena kemarin ketika Hamas menyerang Israel, ya JK itu sangat sukacita sekali, sangat bahagia sekali gitu loh. Ya, dia katanya Hamas hebat ya, bisa menembus pertahanan Israel. Dan dari situ kita melihat ada sebuah support ya dan dukungan kepada Hamas. Jadi mustahil kawan-kawan kalau isi pembicaraan mereka itu hanya sekedar untuk hubungan damai antara Israel dan Hamas. Saya menduga ini ada pembicaraan lain. Contohnya seperti yang saya katakan di awal tadi, bisa saja pembicaraan mereka adalah ya mungkin para pemimpin Hamas sudah terjepit lagi cari-cari tempat tinggal baru nih ya. Bisa saja kawan-kawan, Indonesia adalah salah satu negara yang dilirik oleh mereka untuk tinggal di sana. Atau jangan-jangan tanpa sepengetahuan kita, para pentolan-pentolan Hamas sudah ada di Indonesia. Ya buktinya kan di Malaysia sudah ada. Saya pun kaget ternyata sudah ada para pentolan Hamas di Malaysia gitu loh. Bahkan yang ada di Malaysia itu seorang boleh dikatakan apa ya, semacam menteri luar negerinya Hamas begitu kan. Shalom teman-teman semua, terima kasih sudah menonton video ini dan kiranya ini menjadi satu informasi bagi kita. Dan di dalam video tadi Pak JK menyampaikan bagaimana hasil pertemuannya dengan Hamas di Malaysia ya. Kita tahu bahwa Hamas ini mulai terjepit oleh serangan Israel sehingga mereka tersebar atau tercerai-berai dan mereka mencari negara-negara yang bisa menerima mereka. Dan kita tahu apa yang disampaikan oleh Pak JK bahwa terkait pertemuan tersebut itu berbicara tentang bagaimana JK itu bantuannya diminta oleh Hamas supaya dia menjadi mediator untuk mendamaikan antara Israel dan Hamas. Dan dia sampaikan tadi bahwa Israel sendiri tidak menggubris atau tidak menganggap PBB, yang dimana PBB sendiri meminta supaya berdamai kedua belah pihak. Dan juga Pak JK tadi menyampaikan bahwa Hamas terlebih dahulu harus berdamai dengan Palestina itu sendiri atau Fatah. Nah teman-teman, bagaimanapun ceritanya, karena apa yang menjadi keputusan Israel dan juga pernah disampaikan oleh Benyamin Netanyahu, bahwa tidak ada seorang pun yang bisa menghalangi dan menggagalkan serangan mereka. Dan mereka harus menang melawan Hamas teman-teman ya, karena Israel menganggap Hamas itu sebagai teroris, karena Hamas pada tanggal 7 Oktober itu melakukan serangan secara tiba-tiba dan banyak memakan korban jiwa ya, bahkan ada ratusan orang yang disandra oleh mereka. Nah teman-teman, ketika terjadi serangan pada tanggal 7 Oktober itu, sehingga respon Pak Yusuf Kala pada saat itu seolah-olah memuji serangan Hamas, seolah-olah itu hal yang wajar karena Palestina atau Hamas mencari kemerdekaan, karena selama ini dianggap bahwa Israel menindas warga Palestina. Nah teman-teman, mereka tidak meneliti atau tidak mengetahui latar belakang masalah tersebut, karena kita tahu bahwa Israel dan Palestina itu sebelum Masehi saja sudah bermasalah terus teman-teman ya, sampai saat ini. Nah teman-teman, soal itu tidak pernah kita permasalahkan, tetapi yang menjadi masalahnya ketika ada serangan balasan dari Israel dan sehingga petinggi-petinggi atau oknum-oknum pejabat dari Indonesia sendiri mengutuk serangan Israel itu. Nah, bagaimana kita menjadi agen perdamaian kalau kita tidak bisa netral dalam masalah ini, teman-teman? Nah, bagaimana cara kita mendamaikan mereka kalau kita masih berpihak kepada salah satu lawan? Nah, kalau kita menjadi agen perdamaian itu, maka kita harus berada di tengah-tengah dan kita harus netral tanpa menyalahkan satu pihak. Nah, teman-teman, dan kita lihat bagaimana Indonesia menyalahkan Israel dan bahkan mengutuk Israel karena melakukan serangan balasan. Nah, artinya teman-teman bahwa tentu saja Israel tidak akan pernah menggubris soal suara-suara para pejabat Indonesia apabila menyuarakan perdamaian. Kenapa? Karena Israel tahu bahwa oknum-oknum petinggi di Indonesia ini pasti tidak berpihak atau justru berpihak kepada Hamas.
mereka tidak berpihak kepada Israel. Bahkan kalau kita lihat banyak oknum pejabat petinggi Indonesia ini mengutuk serangan Israel, bahkan mengutuk Israel itu sendiri. Nah teman-teman, itu saja yang perlu saya sampaikan. Yang jelas bahwa kita perlu waspada, berhati-hati, jangan sampai Hamas itu mencari tempat yang aman di Indonesia. Itu saja, terima kasih. Shalom.